Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Khalaf, dan kali ini saya akan membuat tutorial membuat objek yang bisa mengikuti ombak, mengikuti gerakan air di Blender yang versi terbaru, yang versi 4 ke atas. Kalau misalnya kalian sudah tahu, kalau misalnya saya sudah pernah membuat tutorial ini sebelumnya ada 2 kali, itu kalau misalnya sudah kalian lakuin di Blender yang versi 4 ke atas sudah bisa, sudah outdated, jadi kita harus menggunakan metode baru membuatnya. Oke, langsung kita akan buat. Jadi pertama di sini ada default group seperti biasa, kita akan hapus saja, terus kita akan create mesh baru, kita tekan shift A, terus dari mesh kita akan plane, karena kita akan membuat model kayak lautan gitu ya. Oke, di sini ada plane, terus nggak usah kalian apa-apain, nggak usah dibesarin, nggak usah di rotate, nggak usah apa-apain, langsung kita masuk ke tab modifier. Kita modifier ini kita akan add modifier, kita akan cari yang namanya ocean untuk membuat ocean. Yay. Oke, jadi di sini kita sudah punya ocean yang dimana masih belum bisa gerak. Kita bisa menggerakkan ocean ini menggunakan tab dari ocean yang bernama time. Kita bisa animasi sendiri time-nya, jadi mau dari frame berapa sampai frame berapa. Kayak misalnya dari frame 1 sampai frame 250 kita akan ganti ke 5. Kita akan I, terus kita lihat dia bisa gerak. Tapi saya mau buatnya supaya lebih efisien, kita tekan time-nya kayak gini, terus kita hashtag frame slash 60 fps 60 frame biasanya, kita akan play. Ya udah cukup ya. Terus kita akan ke tab wave, kita akan scale wave nya dikit gini aja, terus kita naikin resolusinya 12 ya kan? Semakin besar resolusi semakin bagus yang jelas, tapi juga semakin berat. Oke, jadi di sini kita udah punya wave, kita udah punya lautan. Yeay. Oke, sekarang kita akan buat bagaimana caranya supaya barangnya bisa mengapung mengikuti ombaknya di sini. Oke, jadi pertama kita akan buat plane lagi untuk mendeteksi ombaknya. Itu simpelnya. Kita akan biarin plane-nya di sini dulu. Kita tekan plane yang kita baru create ini. Terus kita masuk ke tab modifier lagi dan kita pakai yang namanya string warp. Dari string warp kita targetnya, kita akan target ke target yang kita mau target. Kayak gini. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini dia cuman punya 4 sisi ya. Jadi kayak nggak bisa benar-benar ngikutin ombak aslinya. Karena apa? Karena dia kurang vertices. Karena di sini dia yang punya 4 di sini, jadi dia nggak bisa nggak di tengahnya. Oke, jadi gitu kita akan tambahin verticesnya. Kita bisa soft divide, kita bisa soft divide, tekan Ctrl E di edit mode. Untuk masuk ke edit mode, kalian tekan objek yang mau kalian edit mode, kalian edit, terus kalian tekan tab itu untuk shortcutnya, atau bisa langsung kalian ganti dari sini tab yang ada di sini semua. Oke, terus kita tekan Ctrl E subdivide, kita akan subdivide 5 kali kurang 8 10 ya mungkin cukup. Terus kita set smooth ya supaya lebih halus saja. Oke, jadi harusnya sudah bisa mengikuti ombaknya, arus ombak-ombaknya yang ada di sini asli. Oke, seperti itu aja. Terus kalau misalnya kalian lihat dia kan clipping, jadi dia benar tingginya sama objek sama ocean kita. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita biarin clipping gini, objek yang mau kita buat mengapung itu biasanya jadi jitter. Jadi kita akan kasih offset kayak kita akan kasih berapa ya, pokoknya kita akan naikin, jangan sampai dibiarin kayak bener clipping di bawah banget, soalnya bakal buat objeknya jitter. Kita akan kasih offset 1 aja. Kita lihat sini kita ada punya untuk mendeteksinya sudah perfect. Langsung kita pasang objeknya. Jadi saya di sini udah menyiapkan kotak. kita akan kecilkan dulu, bentar. Kita kecilin, naikin dulu. Jadi saya membuat kotak ini supaya bisa mengapung mengikuti arus mengikuti ombak dari lautan kita. Ini kan belum bisa ngikutin. Jadi kita buatnya
kita tekan kotak kita ke objek, maksudnya objek yang mau kita buat ngapung. Terus kalian masuk ke tab constraint. Dari tab constraint ini bisa kalian tekan add constraint. Terus kita akan tambahin copy location, copy rotation untuk ke plane kita yang bisa ngikutin ombaknya. Tapi sebelum kalian target objeknya ke plane kita harus buat vertex group dari plane kita ini. Jadi kalian masuk ke tab data, objek data properties, terus kalian di vertex group ini biasanya kosongan, kita akan plus. Jadi boleh keluar vertex group, boleh keluar grup baru. Ini bisa kalian ganti namanya apa aja, tapi saya biarin namanya group default untuk sekarang. Oke, jadi kita sudah punya vertex group, kita masuk kembali ke modifier. Dari modifier kita punya tab string warp yang kita buat tadi. Di tab string warp ini vertex group ini kita akan kasih vertex group yang biasa kita buat. Terus setelah kita pasang, kalau misalnya kalian lihat di sini dia nggak ngikutin lagi, itu karena dia belum keplay sama vertex groupnya. Jadi kita tekan objeknya lagi, terus itu kita masuk ke edit mode. Kita masuk ke edit mode, kita tekan ke data, dan juga grup tadi 100% weak kita akan assign. Jadi kembali ngikutin. Oke, setelah itu kita tekan ke cube-nya, objek yang mau kita buat ngapung ya. Terus kita akan datang ke constraint, terus kita akan target objeknya. Nah gini. Dan kalau kalian lihat belum bisa gerak karena kita belum pasang vertex groupnya. Kita akan tekan vertex groupnya, terus group dan juga group. Kalau kalian di sini sudah bisa gerak dan juga sudah bisa mengikuti ombaknya. Yeay. Ini sudah bisa dynamic ngikutin ya. Ini cocok kalau misalnya kalian membuat objek yang bisa mengapung di kolam, di laut, atau di tempat mana yang pokoknya ada air yang ada ombaknya. Soalnya bukan ombak yang menggunakan material aja. Jadi kalau misalnya kalian di sini sudah bisa gerak, dan kalau misalnya kalian lihat di sini kita masih punya plane kita yang untuk mendeteksi detect ombaknya. Nah, kita nggak mau dia untuk ke display ke render. Jadi kalau misalnya kalian dilihat di render preview, kita nggak masalah lagi. Kalau misalnya lautnya kita ganti warna gitu, dia kelihatan ada kayak oh ya ada plane yang nggak seharusnya ada di render. Jadi bisa kalian langsung matikan aja untuk fitur rendernya. Kalian tekan objek yang mau kalian matiin disable render. Untuk disable render, kalian tekan objeknya, terus kalian datang ke tab objek. Terus dari tab objek kalian cari tab yang namanya visibility. Dari visibility ada show in, selectable, viewport, sama render. Kita akan matikan render, jadi dia masih bisa di select, masih kelihatan di viewport, tapi pada saat kalian render dia langsung otomatis hilang. Oke, jadi untuk membuat objek supaya bisa bergerak di airnya sampai sini dulu. Sekarang kita langsung lanjut untuk membuat shader airnya atau material untuk airnya. Oke, jadi di sini kita akan split aja screennya supaya enak untuk shadernya. Kita akan masuk ke shader editor, dan untuk kualitas yang lebih baik kita akan ganti render engine ke cycle. Oke, setelah itu kita akan buat supaya ada efek foam. Kita akan tekan ocean kita, terus kita masuk ke modifier, dan juga kan di fitur ocean sudah ada yang namanya foam. Nah, kalian foamnya, kita akan buka tab foamnya, terus ini ada dot layer, kita akan kasih nama sesuai bebas kalian mau kasih nama apa. Foam. Oke. Terus dari materialnya kita bisa kalian kasih atribut. Bisa kalian tulis gini sih, atribut. Terus dari atribut name-nya kita akan kasih nama yang sama persis sama nama dari foam kita, foam. Nggak boleh berubah sedikit banget. Jadi foam kita akan misalnya kita langsung preview, Ctrl Shift klik kiri menggunakan node triangular, bisa kita lihat kita sudah punya foam. Untuk menyalakan node triangular bisa kalian nyalakan dari user preference, dari preference, add-on, terus jangan kasih node triangular. Ada node triangular. Defaultnya biasanya mati, tinggal kalian nyalain aja. Itu langsung bisa. Terus kalian kalau misalnya lihat ini kok kualitasnya ombaknya jelek banget, soalnya kita menggunakan kualitas yang kecil. Semakin besar semakin bagus juga ikut ombaknya, cuman ya bakal semakin berat, disesuaikan kekuatan PC masing-masing aja.
Oke, langsung saja kita akan lanjut. Jadi di sini kita akan copy prinsip BFDS-nya, terus kita akan tekan di salah satu kita Ctrl Shift klik kanan untuk buat mix shader. Jadi untuk menyatukan antara dua node ini. Kalau misalnya kalian membuat material yang ke depan yang bakal di-pick, mungkin kalian membuat karakter atau apa, nggak saya saranin menggunakan mix shader karena bakal susah banget kalau saya di-pick. Tapi kalau karena ini buat air dan juga mana nggak mungkin juga kita pick air sih, kita pakai ini nggak apa-apa. Oke, terus kita akan pasang atribut colornya ke vektor. Nggak kelihatan berubah soalnya emang kita mempunyai dua material yang sama persis. Kalau misalnya ini saya rubah jadi warna putih, dia kelihatan bakal ada ombaknya. Untuk lebih baik kita akan tambah color ramp untuk menambah fitur kontrolnya aja. Jadi bisa kita preview ini, bisa kita ubah ombaknya seperti ombaknya yang ada keluar. Oke, jadi langsung saja kita akan buat. Jadi kalau misalnya ini prinsip BSDF, ini base warna airnya, air itu warna hijau, enggak, air itu warna biru. Kita akan buat biru agak putih aja soalnya kan air harusnya warna putih, harusnya bening, cuman ya kalau misalnya di 3D, kalau misalnya buat bening aja kurang kelihatan, jadi kita akan kasih biru dikit gitu aja. Terus kita ke transmission, kita akan naikkan transmisinya ke 1 IOR ke 1333, yaitu IOR air asli, dan juga arah plusnya kita akan kenalin jadi seperti ini. Jadi material air. Terus untuk yang versi foamnya bisa kita buat agak rough aja, nggak usah dibuat transparan juga soalnya memang foam agak rough. Jadi kita coba naikin dulu untuk kualitasnya, kita akan naikin ke 20. Oke, kalau kita akan lihat ini kita udah punya material foam, kualitas foam lebih baik. Kita akan tambahkan detailnya dikit. Kita akan kasih noise texture ke yang foam. Kita kasih noise texture, shift A, tekstur, ada noise texture, kita masuk ke foam. Dia nggak bakal berubah apa-apa, jadi kita harus kasih dari vektor ke map. Kalau misalnya material yang bukan normal map, kayak contohnya gini, warna hitam dan juga putih, dia bisa kalian ikutin ke map. Kita akan pakai map. Jadi seperti ini. Terus kalian kayak naikin detailnya mungkin supaya lebih kelihatan kayak foam, turunin strengthnya aja kayak tipis aja, bukan kelihatan kayak gini. Atau mungkin bisa kalian mau tambahin ini ke base airnya juga bisa, model kayak gimana, kita akan model kayak supaya ada air yang dikit, supaya nggak terlalu polos, nggak terlalu flat. Bisa buat kayak gini. Ini bisa kita hide dulu. Nah, jadi kita sudah punya foam, dan juga kita sudah punya untuk supaya objeknya bisa gerak. Tapi sini ada yang kurang, kita akan buat supaya airnya ini bisa interaksi sama objek pinggir-pinggirnya. Jadi kayak setiap aja ada objek pinggirnya dia bakal berubah warna atau gimana. Oke, langsung kita akan buat. Jadi bisa kalian menggunakan ambient occlusion ya. Jadi kita pakai ambient occlusion, kita akan coba Ctrl Shift klik kiri. Nggak kelihatan ya karena kita belum nyalakan ini untuk preview, karena ini saya menggunakan material preview, di situ menggunakan EV. Jadi kita ganti ke EV bentar, kita nyalain ambient occlusionnya, dan kembali ke cycle. Nah, di sini kita lihat sudah bisa mendapatkan ambient occlusion. Kita bisa tampilkan ambient occlusionnya color ramp. Kita akan bisa atur cara ambient occlusionnya seperti ini. Oke, terus kita bisa kembali lagi seperti itu. Dan juga kita bisa tambahkan masukin ini ke warna base kita. Gimana caranya? Kita sudah punya ini, kita bisa tambah yang namanya shift, katakan tekan shift A, color, dan juga mix color. Jadi dari mix color ini kita bisa
menggunakan dua warna yang beda ya. Jadi kita akan ambil warna yang kita buat, set ini kita pasang ke skala kita, terus kita akan masukkan yang coloran ini ke vektor. Tunggu bentar, oke kalian lihat belum ada perubahan karena kita belum rubah, salah. Jadi kita akan misalnya kita rubah gitu, dia bakal berubah tuh. Jadi kalau misalnya biasanya air tuh kalau misalnya ada objek yang dekat tuh dia biasanya lebih jernih, mungkin kayak dibuat lebih jernih, atau kalau misalnya air yang dekat dibuat lebih gimana gitu, bisa kalian langsung masukin ke roughness, atau bisa kalian tambah prinsipal lagi terus kasih shader lagi juga bisa. Banyak metode yang bisa kita lakukan. Oke, kita akan coba kasih HDR. Jadi ini preview air kita, kalau sudah ada HDR kelihatan realistik, kelihatan bagus. Untuk kalian yang mungkin masih mencari tempat untuk download HDR, bisa kalian download di Polyheaven. Di situ banyak banget model, material, dan juga HDR yang high quality, bagus-bagus, dan juga bisa kalian pakai dengan gratis. Oke, jadi kita udah punya material air dengan foam dan juga opsi yang bisa ikut. Oke, mungkin untuk tutorial membuat objek yang bisa mengapung dan juga materialnya dan juga membuat foam sampai di sini terlebih dahulu. Bila kalian ada pertanyaan atau request video tutorial kedepannya, bisa langsung kalian komen aja di kolom komentar. Kalian sangat membantu. Kadang bingung membuat tutorial apa. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.